kita ini kalau saya itu gini loh kan, apa ya? Nggih. Kita itu terlihat baik itu ya hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Nggih, laras laras. Kalau Allah itu membuka aib kita, waduh, tidak ada orang yang mau dekat sama saya itu tidak ada. Mungkin anak-anak saya semuanya kabur kalau tahu siapa saya. Karena aslinya saya nggak baik gitu loh. Saya itu kelihatan baik ya hanya karena Allah itu masih menutupi aib-aib saya. Nggih. Kalau semuanya dibuka aib saya, kejelekan saya, wah nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau kesini. Insyaallah. Makanya bisa sama aja, nggak ada bedanya. Yang penting belajar untuk jadi orang yang baik itu aja. Belajar jadi orang baik tapi ya Insyaallah. bukan menjadi orang baik atau merasa baik itu repot. Nggih. Bukan menjadi orang baik atau menjadi orang yang merasa baik itu bukan. Yang saya maksud itu orang yang intinya kita itu belajar menjadi orang yang baik gitu aja. Nggih. Makanya saya sering bilang ke anak-anak saya ini, saya tidak peduli jenengan itu ndak sana preman atau sampean itu tukang judi apa wis barang wis tidak masalah. Yang penting ketika berada di pondok sini itu mau belajar baik gitu aja. Mau untuk sholat malam, mau untuk nata sandal pasien, Nggih. mau untuk berpikir baik, mau untuk berbicara yang baik, mau untuk berkelakuan yang baik, mau mendengarkan yang baik-baik, itu aja udah. Sing kula suwun sebenarnya hanya itu aja ke anak-anak saya ini. Yang penting jenengan itu mau belajar untuk menjadi orang yang baik itu aja loh. Nggih. Kalau nggak bisa ngaji ya paling nggak purun deres ngoten nih kalau Nggih. teng pondok ngoten Nggih, nggih. laras. Mau untuk mendengarkan orang yang ngaji kayak gitu. Tapi kalau nggak mau belajar menjadi orang yang baik ya pulang aja. Nggih. Nggak usah dari sini gitu loh. Yang penting saya minta itu mau untuk belajar menjadi orang yang baik, tapi bukan orang yang merasa baik loh ya. Nggih. Karena kalau orang itu sudah merasa dirinya baik, ini yang bahaya. Berarti merasa benar terus. Nggih. Aduh, malih Repot, ngelak-ngelak ya. liyane, ngepitah-pitah liyane, ngafir-ngafir liyane itu bahaya. Karena sampun merasa benar gitu nggih. Ini yang bahaya kan. Nggih, nggih, nggih. Kalau kita belajar baik, saya senang, saya suka. Tapi kalau merasa baik itu jangan sampai. Nggih. Sama kayak orang belajar ilmu. Kalau menuntut ilmu ya bagus, tapi kalau merasa sudah berilmu itu tidak bagus. Nggih, laras. Santri itu selama masih mau mencari ilmu ya dia akan mulia, tapi kalau sudah merasa punya ilmu akan hina. Karena finishnya ilmu itu tidak ada kecuali kalau kita sudah kembali kepada Allah. Insyaallah. Selama kita hidup ya terus mencari ilmu. Nggih. Dan yang paling penting meleh, saya ngomongnya campur aduk ya, Jawa ya Indonesia ya. Yang paling penting kalau kita mencari ilmu itu iki lek dawuhe Abah kula, Abah Khamis Abdul Batawi. Itu yang paling penting ketika kita mencari ilmu itu kita mendekat kepada yang punya ilmu yaitu Allah. Yang kedua mendekat kepada yang dititipkan ilmu yaitu guru kita, orang tua kita. Makanya teng pondok niku, makanya kalau matur kalian jenengan, saya bilang ke jenengan tadi bahwa saya itu ya aslinya bukan santri. Karena kalau santri itu kan ngaji kan gitu. Kalau saya nggak bisa ngaji. Jadi saya selama di pondok itu hanya nata sandal, terus nimba air, terus ndak ladang kayak gitu. Nggih. Itu namanya apa ya, berkhidmah kayak gitu. Makanya nggak bisa apa-apa sampai sekarang ya. Tidak bisa ngaji orang lain gitu. Dan untuk bisa bermanfaat orang lain, untuk bisa menerangi, memberikan cahaya ke orang lain ya cahaya kita harus hidup dulu. Cahaya kita harus hidup dulu. Gimana kita mau menerangi jalannya orang lain kalau jalan kita saja masih tertutup. Buntung ya. Nggih, urung urup gitu belum hidup. Itu luar biasa untuk sahabat-sahabat subscriber pada Bokan Nol Jati sama nih. Sahabat Gus Hasyim Asy'ari, inilah wejangan beliau, wong urip kudu urup sing supaya Ini Kang Adin. uripe dhewe niki wau ngerti. Lek wis ngerti karo uripe dhewe, bakale ngerti karo dawuhe Allah. Waalaikumsalam. Yes, yang jelas
ketika kita ingin urut atau bermanfaat untuk orang lain, maka hidupkan dulu lampu yang ada di dalam diri kita, karena ilmu itu adalah cahaya, supaya ketika kita berjalan itu gak nabrak-nabrak gitu. Nah, ini tahu nggak bahasa Jawa? Tahu ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu nur cahya untuk penerang hidup kita. Kalau kita hidup ada cahayanya, ada penerangnya, maka hidup itu nanti nggak gampang kupuan, nggak gampang sedih, nggak gampang susah. Kupuh itu apa sih bahasa Indonesianya? Kupuh. Kupuh itu apa bahasa Indonesia? Kupuh itu bingung, Bos. Jadi hidup itu supaya nggak gampang bingung. Nanti ketika ngobatin orang terus diomong lagi sok pinter terus bingung, iya kan? Nggih. Ini repot, bikin konten dikatakan sampean itu nipu bingung, kan repot. Nggih. Jadi masih gampang bingungan gitu loh, masih gampang kubuhan gitu. Ya itu tadi, ilmu itu supaya hidup kita itu nggak gampang kubuhan. Itu kuncinya. Dan salah satu yang menjadi tanda bahwa seseorang itu diberikan ilmu oleh Allah itu terima ing mandum. Jadi ya dia nggak gampang marah gitu, nggak gampang gelisah gitu, terus nggak gampang kubuh gitu. Santai mawon, dikasih senang ya Alhamdulillah. senang mawon, alhamdulillah. Nggih. Dikasih susah ya nggak terlalu susah, santai mawon. Karena sama nih kayak panjenengan semuanya jalan nih di luar sini. Kalau ada cahaya penerangnya kan santai mawon, tenang-tenang aja kan, nggak nabrak-nabrak gitu. Tapi kalau nggak ada cahayanya kan sama saya, terus nanti pada akhirnya bisa naik itu nggak apa-apa. Gitu. Saya malah senang kalau semuanya saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Amin. Yang saya harapkan sebenarnya ya benar-benar terjalinnya silaturahmi seperti Amin ini. insyaallah. Makanya kemarin saya bilang monggo yang mau datang ke Padepokan terus langsung izin ke saya gitu. Nggih. Ini termasuk juga kalau di dalam kitab Alim Muta'alim itu sebagai adabnya juga begini. Laras. Itu. Jadi biar terjalin benar-benar silaturahmi kayak gitu. Bahasa jeleknya itu nggak memanfaatkan gitu, tetapi benar-benar tercampur silaturahmi. Saya nggak mandang siapapun, oh, ini subscribe kecil atau YouTube kecil, enggak gitu. Enggak saya. Karena apa sih? Cuman dunia ini apa sih? Cuman sesuatu hal yang sepele gitu loh. Orang subscribe banyak juga mati nggak dibawa gitu loh. Laras, Gus. Terus hidup ini apa sih yang kita cari? Yang kita cari ini kan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya alhamdulillah. Nggih. Cuman hidup cuma sementara ini aja kok. Insyaallah luar biasa. Mungkin dari sahabat-sahabat YouTuber di sana, Gus, sungkan atau mungkin entah diterima atau tidak seperti itu. Mungkin saya mewakili nih, Gus, mewakili sahabat-sahabat YouTuber di luaran sana. Ketika mau sowan ke panjenengan, dikiranya nanti rumit lah atau nanti takut ditolak lah, seperti itu loh, Gus. Jadi saya membuktikan nih hak billahi pada malam hari ini disaksikan oleh para santri-santrinya atau anak-anaknya beliau Gus Samsudin Jadab. Saya diterima dengan lapang dada, kerendahan hati, dan semua santri-santri Padepokan Nur Dat Sejati ini akhlaknya luar biasa. Masalah apa gitu loh? Ada orang mau silaturahmi, yaitu malah suatu kebahagiaan lah. Tambah saudara kok gitu loh. Apalagi ada saudara kita yang datang mau silaturahmi, nggak mungkin lah ditolak. Itu kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ya nggak masuk akal. Karena ya seperti kita belajar di dalam kitab Ihya seperti itu kan, bahwa ketika kita kedatangan seorang tamu, rumah kita dikunjungi oleh saudara kita gitu, oleh saudara sesama manusia atau sesama muslim gitu, itu nanti kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan rezekinya, dan insya Allah panjang umur, Gus. dipanjangkan umurnya dari Amin. silaturahmi. Amin. Dan terus kalau dipersulit itu buat apa gitu loh?
Malah lucu Gus ya. Kesannya itu nggak Aduh, masuk akal. nggak nyambung saya kalau ada yang berbicara seperti itu gitu loh. Iya, luar biasa. Orang mau bersilaturahmi ya, saya malah seneng. Alhamdulillah. Dosa itu sebenarnya apa sih? Banyak orang ngomong dosa. Biasanya orang Jawa begini Gus. Sampai kok ngomong dosa-dosa tok iku dosa iku rupane ya apa? Kan ngoten lah Gus. Kadang bingung kula niki. Ya apa lek kula. Sebenarnya dosa itu kan asal muasalnya dosa dari tingkah laku. Kenapa kok bisa terjadinya dosa? Di mana kita itu tidur maka tidak butuh yang namanya dunia. Orang kita tidur kok. Tetapi ketika bangun tidur, disitulah tingkah kita. Artinya melangkahkan kaki, dosa menghadang. Makanya yang baik membawa tingkah laku atau budi pekerti. Kados ngoten Gus niki. Insyaallah. Insyaallah luar biasa. Nggih. Cocok. Masyaallah. Cocok sekali nggih. Menika yang penting kita belajar untuk menjadi orang yang baik gitu aja. Iya, harus. Tapi jangan sampai merasa menjadi orang yang Orang baik baik. gitu aja. Nanti kalau merasa baik akhirnya ya jelek-jelekin orang, repot itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang hasud, riak, takabur sehingga mengotori hati yang membela kebenaran. Katanya orang tua dulu itu kalau jadi orang Jawa itu dudun duweni tepo slira, rasa. Rasa sing dos pundi? Nggih rasa rumangsa lan ngrumangsani lan ngrumangsanono. Insya Allah lek tiang Jawa niku atau siapapun mempunyai rasa rumangsa lan ngrumangsani akan berhati-hati di dalam melangkahkan tingkah laku itu. Dan pada malam hari ini saya bersama tim saya sowan ke beliau Gus Samsudin Jaza. Yang saya harap sih ya seperti ini, datang silaturahmi terus benar-benar tersambung tali silaturahmi. Amin. Saya nggak mempermasalahkan, yang terpenting itu ada izinnya. Nggih. Gitu. Nanti ada musyawarahnya dengan santri-santri saya. Nggih. Itu yang paling utama. Karena kalau bisa bermanfaat dengan yang lain ya alhamdulillah. Saya malah senang kalau bisa menarik YouTube kecil supaya bisa lebih besar. Saya senang seperti itu. Kalau tidak di situ di setiap tontonannya itu harus ada yang bisa dijadikan tuntunan. Ya memang ketika kita niat untuk memberikan tontonan itu harus sangat menarik. Itu yang harus dilakukan. Sama seperti para wali-wali Allah, penyiar-penyiar agama Islam menyebarkan agama Islam itu pun juga salah satunya dengan menggunakan tontonan. Mungkin dengan menggunakan jaranan atau wayang dan lain sebagainya. Nanti ketika seseorang berkumpul senang nonton itu, terus diajak untuk sholat, diajak untuk bersolawat baik kepada orang tua, terus cinta kepada negaranya gitu. Jadi jangan pernah kendor gitu untuk memberikan tontonan yang baik. Masa orang-orang yang memberikan tontonan yang buruk aja begitu bersemangat dan nggak malu kok. Kita yang ya mungkin sedikit bisa memberikan manfaat gitu, atau paling tidak mengajarkan yang baik, mengajak sholawat gitu. Kok kitanya jadi malu, kenapa gitu loh. Lihat kalau sampean lihat beberapa tahun yang lalu itu banyak sekali konten-konten yang bisa dikatakan sebelah, selalu membid'ahkan dan sebagainya. Lebih parah lagi ada konten-konten yang bersifat pornografi kayak gitu kan, ya ada kan banyak yang seperti itu. Nah tontonan yang seperti itu pun seperti dibiarkan tidak menjadi masalah, sudah jelas-jelas itu kemaksiatan. Terus kita yang mengajak di dalam kebaikan, kenapa harus malu gitu loh. Kalaupun ada yang komplain, ada yang berkomentar buruk, ya enggak apa-apa, dipersilakan saja, silakan, itu hak mereka, sah-sah saja. Iya itu, jangan sampai baper gitu. Jangan sampai baper, kuncinya kayak gitu. Kalau sampai sudah siap ditonton orang, berarti sampai harus siap di komentari gitu loh.
Tapi jangan sampai Baper. kitanya baper gitu loh. Nesu. Nesuan, ngamuan, alah, nggak jadi apa-apa akhirnya. Gagal Mas. Gagal. Karena kalau kita di komentar itu ya berarti insya Allah kita sudah tinggi gitu loh. Nggih. Sudah tinggi dan kita butuh komentar itu. Komentar itu kita butuh supaya diri kita semakin bersemangat kan gitu. Sama nih kayak kita main bola. Kalau kita sudah ditonton banyak orang supporter, tentu akan berteriak macam-macam. Ada yang bilang, "Wah, goblok mainmu," kayak gitu. Nggih. Atau kamu tuh curang kayak gitu. Tapi kita harus tetap fokus nih, kita main bola nih. Harus tetap fokus. Kalau kita sampai baper terus kita nyauri, enggak, aku enggak ngapusi ya gitu. Bolanya diambil orang masuk gol. Ayo kitanya jadi kalah gitu loh. Insyaallah. Bagaimana caranya menunjukkan jawaban kita ke orang-orang yang mengomentari kita? Caranya dengan cara menunjukkan kualitas yang ada di dalam diri kita. Kita main yang bagus sampai padanya nanti kita gol dan cacian itu berubah menjadi pujian. Wah, gue hebat ternyata gitu. Jadi nggak perlu ngelakuin itu. Iya. Nanti kita terus lanjut mainnya bagus ya. Itulah yang nanti akhirnya menjadi hal yang baik. Jadi kalau dicaci, dibully itu nggak usah terpengaruh dengan itu. Cara membalasnya bukan dengan perkataan, bukan juga dengan jawaban, tapi dengan perbuatan untuk menunjukkan kualitas diri kita itu yang paling utama. Ketika Rasulullah berdakwah di zamannya waktu itu banyak orang non muslim yang di situ ketika Rasulullah saya adalah utusannya Allah banyak yang menghujat Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah penipu. Itu semuanya karena tidak mengetahui, tetapi Rasulullah tidak pernah membalas dengan perkataan, tetapi dengan tingkah laku mencontohkan. Ternyata begitu akhir zaman sekarang menjadi rahmat ke seluruh umatnya bagi bahkan ke semua Ya makhluk. kalau kita ini manusia ya pengen Iya. harta, suka sama wanita, biasa itu aja. Iya. Waktunya ngopi ya ngopi gitu. Waktunya main ya main, waktunya sholat ya sholat. Insyaallah. Gitu aja wis enggak usah Ketinggian, terlalu. Gus. Ya. Saya malah ngeri kalau dibandingkan dengan lagi. Ya, kita ini hamba yang penuh dosa. Nggih. Ya masih suka harta, suka dunia, tapi ya wis yang penting nggak ngelakuin maksiat ini bagiku wis luar biasa kok. Saya itu kalau lagi tidur seneng kok Kang. Nggih. Seenggak-enggaknya saya nggak maksiat itu. Segitu aja nggak usah mikir repot-repot. Ya karena orang tidur itu dikatakan orang yang suci, Gus. Kenapa? Karena orang tidur tidak butuh istri, nggak butuh dunia. Yang butuh itu hanya hidup dan yang punya hidup. Tetapi kalau sudah bangun tidur, wah ini beliau Gus Samsudin banyak tamu, harus perjuangannya luar biasa. Saya harap sih dengan Pak Insya Allah, ini Insya Allah kalau nanti sudah tinggi, yang paling penting ya tadi saya minta supaya nggak gampang baper gitu aja, Insyaallah. nggak gampang baper. Ketika ada seseorang yang mungkin nantinya pasti akan ada, itu pasti Nggih. komentari jenengan, mungkin akan ada yang berkomentar macam-macam lah gitu. Nggak usah diambil hati. Nggih. Ya kalau kita seumpamanya digodain sama anak kecil ya kita senyumi saja gitu. Nggih. Kalau kita membalas atau kita marah ketika di komentari anak kecil ya kita kecil lagi ya. Iya toh. Nggih, otomatis. Atau ketika kita ditantang atau dihina sama orang gila ya kita senyumin aja gitu. Kalau kita ngebales omongan orang gila ya apa bedanya kita Ikut sama gila orang berarti Gus. gitu. Sama aja. Atau kalau nyambungnya ke kita begini, kalau seumpamanya kita nih, ketika kita dicaci maupun dihina, kalau kita tidak ngebales, cacian itu nanti akan kembali kepada yang mengatakan, dan yang dicaci nanti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Itu hikmahnya seperti itu. Tapi kalau kita dicaci ini ngebales, ya nggak akan dapat apa-apa, nggak dapat hikmah apa-apa, kecuali hanya menuruti hawa nafsu itu tok. Nggih, laras. Makanya hikmahnya, ilmu hikmah itu sebenarnya bukan untuk supaya diri kita tuh jatuh, kebal, bisa terbang terawangan, enggak. Ilmu hikmah itu sejatinya supaya hati kita itu tenang, supaya hati kita itu tenang.
supaya nggak gampang baperan. Kalau ada YouTube paling nggak. Tapi ya bener. Sebenarnya kita ngaji itu, kita belajar ilmu hikmah itu supaya hati kita itu tenang, nggak gampang baperan. Dalam arti ketika kita dihina maupun dicaci itu, kitanya nggak bingung gitu loh. Nggih. Nggak, wes aku ini wong apik diomong nih elek kurang ajar ya gitu. Gue kira ngerti sopo aku kan gitu. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau sudah benar-benar belajar ilmu hikmah itu hatinya tenang. Lah wong diomong ke wong elek, sing ngomong ke wong ya, gitu kan. Bukan Allah kan gitu. Nggih. Yang katakan aja orang, kok kan kita ini bukan untuk mencari pujian orang, pujian malah menimbulkan penyakit. Nah, itu ya. Nggih, laras. Dan sama kayak kita kayak gini, sampai teman tak kasih rokok, monggo kayak gitu. Kalau sampean nggak terima kan kembali ke saya, Nggih. iya kan? Jadi kalau kita dikatakan buruk, kita nggak membalas keburukan nanti akan kembali kepada yang mengatakan. Dan nanti kalau kita tidak membalas, itu akan menaikkan derajat kita. Kan bahwasanya dawuhnya Kiai, tidurnya orang alim itu lebih berharga daripada sholatnya ribuan santri yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena kalau orang berilmu tidur itu adalah hening suci. Tapi kalau santri pikirannya kemana-mana, tidak bisa hening. Makanya kita itu harus bisa mengerti akan tingkah laku, karena segala sesuatu untuk bisa wong urip kudu urip niku wau diawali kalih tingkah laku. Hayu ningrat. Hayu niku sing apik nggawa tingkah laku. Lek wis tingkah lakune apik ning pikirane suci, insyaallah rat imannya kuat. Mudah-mudahan kula jenengan semuanya selalu dalam keistiqomahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran pasti mengalahkan kebatilan, walaupun ya penuh dengan kesusahan. Ya. Dan yang penting kita itu bukan hasilnya sih, bukan hasilnya, tapi ikhtiarnya itu. Kalau hasil mah kita pasrahkan sama Allah. Masa kalau kayak kita sekolah gitu loh saya. Yang penting kita belajar dengan baik gitu. Masalah yang naikin kelas kan guru kayak gitu. Laras. Tapi yang penting ya kita berusaha. Nggak bisa juga loh nanti gurunya yang naikin kayak gitu. Nggak belajar ya nggak naik gitu. Jadi kita ya harus belajar gitu loh. Intinya kita ini bagi tugas. Tadi ada yang komen ya, entah darah gini, ini nggak masalah gitu loh. Gimana seseorang itu bisa besar kalau nggak dari yang kecil gitu. Nah, kita makanya sama Kang Adin ini, saya sama beliau itu ya, sama sekali nggak ada yang direpotkan. Namanya juga berjuang gitu. Sama kayak suami istri, satunya keras, satunya lembek. Kalau keras semua ya nggak bisa apa. Nggak bisa ada ini. Nggak bisa. Kan gitu, dinikmati aja proses itu. Suatu hal itu memang ya seperti itu, harus pasangan. Nah, jangan marah. Kalau punya istri yang cerewet itu nggak usah marah. Nanti kita disuruh jadi suami yang sabar gitu. Punya anak yang bandel ya jangan marah-marah, dibentak, nanti giliran besar anak ganti ngebentak kita. Jadi doakan, dinasehati gitu. Anak sama istri kan titipan sama Allah. Jadi kalau ada apa-apa ya kita matur sama yang titipkan yaitu Allah. Gitu. Sabarnya sebenarnya sampun, Gus. Sabarnya ini. Iya. Tapi sadari ya ini dulu yang belum, Gus. Makanya ketika orang itu belum sadar, selalu saya itu sudah sabar loh, Gus. Tetapi kenapa ya suami saya atau istri saya itu selalu cerewet? Karena dereng sadar nih, Gus. Tapi insya Allah kalau orang itu sudah sadar, maka dengan otomatis dia akan sabar dan ikhlas. Cuma untuk tahap ke dalam sadar ini luar biasa untuk menempatkan rasa tadi. Rasa terus pun dia rasa rumangsa lan rumangsane, oh iya rumangsa aku iki mau jadi kepala rumah tangga, terus mengayomi istri dan anak, harusnya bisa legowo. Yang jelas begini, ketika kita memberikan sebuah tontonan, ya semua hal yang dipertontonkan itu ya pasti hiburan. Tetapi hiburan yang bisa memberikan manfaat.
Ya kalau kita di pesantren biasanya atraksi hadiran atau tenaga dalam. Pasti setiap yang menyerang kan diukur dulu Nggih. tingkat emosinya, atau yang menyerang itu kalau dalam persilatan di saya di PN semuanya atau di Merpati Putih itu kan dengan ukuran emosi atau diisi dulu hadiran baru mental kayak gitu. Itu kan sebenarnya ilmu itu ada, Nggih. tapi setiap kali mau dipertontonkan ya pasti di situ ada tata caranya begitu. Itu yang dimaksud dengan tontonan gitu loh. Jadi yang penting ya itu bisa menghibur dan bisa diambil manfaatnya ya sudah itu saja. Nggih, leres, leres, leres. Dan yang penting lagi untuk panjenengan ya bukannya saya merasa besar tapi sebagai YouTube awal lah. Yang paling penting diniatkan untuk mengajak ke dalam kebaikan. Insyaallah. Jangan takut dengan dukun santet kayak gitu. Terus diajak untuk bersolawat gitu. Nggih. Harus ada pesan-pesan moralnya di situ. Jadi bukan hanya sekedar menjadi Tontonan nggih. tontonan, tapi juga ada tuntunannya. Nggih, leres, leres. Itu sahabat-sahabat, jadi wajangan-wajangan beliau untuk saya pribadi terkhusus, mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan dengan amanah apa yang menjadi dawuhipun beliau, terkhusus saya pribadi bersama tim-tim saya ini istiqomah, jangan hanya sebatas hiburan atau tontonan saja atau hanya sebatas action saja, tetapi di situ harus diselipkan hikmah atau tuntunan hidup agar di dalam setiap tayangan yang dipertontonkan itu menjadikan suatu kemanfaatan terkhusus untuk yang menonton sahabat-sahabat dimanapun berada. Supaya jadi lebih baik lagi. Suatu hal yang baik ya harus dilakukan dengan cara yang baik. Oke, silahkan datang. Tersuwun semuanya. Barakallah, semoga semuanya mendapatkan ridha Allah, selamat dunia dan akhirat, Amin, amin. mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.